صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا بالمنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا بالمنهج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي قمت بالآداب مؤترفا لأزيمي ذنبي مقترفا قمت بالآداب مؤترفا لأزيمي ذنبي مقترفا في بهار الفل مقترفا في بهار الفل مقترفا برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا بالمنهج النبوي برسول الله والبدوي المال في أطمعني وإلى رجع وكأرجاني جودك المال في أطمعني وإلى رجع وكأرجاني ربي فذئب ما يروئني ربي فذئب ما يروئني برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا منهج النبوي برسول الله والبدوي مسكوك في ولي أمل فيك لكن ليس لي أمل مسكوك في ولي أمل فيك لكن ليس لي أمل بافتقاري جئت أبتهل بافتقاري جئت أبتهل برسول الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Kita lanjutkan hadis nomor 7630. Laisa fil ibilil awamil sadaqah. Sudah. 7631. Laisa fil awqasi syai'un. Tidak ada pada auqas itu sesuatu. Tidak ada pada auqas itu sesuatu. Auqas istilah fikih, jumlah antara dua nisab. Jumlah antara dua nisab ini tidak wajib zakat. Dia hanya berlaku pada zakat ternak. Kalau auqas pada emas wajib zakat. Auqas pada palawija, pada buah-buahan wajib zakat. Tapi auqas pada ternak tidak wajib zakat. Contoh, 40 ekor kambing berapa zakatnya? 80 ekor kambing. 80 ekor kambing 1. 120 ekor kambing 1. Jadi 40 ekor kambing zakatnya 1, 80 1, 120 1, 121 2. Jumlah antara 40 dengan 121 41, 42, 43, 81, 82, 90, 11, 119, 120 itu namanya auqas. Gratis, enggak kena zakat. Jadi auqas itu adalah jumlah antara dua nisab, tidak dikenakan zakat. Beda sama emas. Emas nisabnya 20 miskal, 85 gram. Kena zakat 1/40 atau 2,5%. Tapi kalau emasnya 86 gram, 1 gram itu pun kena dikeluarkan juga. 2 gram lebihnya dikeluarkan juga. Kalau emasnya 85,1/4 gram, yang 1/4 gram itu kena zakat juga. Nah, ini ketat soal emas. Nah, begitu juga padi. Orang bilang kampung-kampung zakat padi itu 1000 gantang. Kalau padinya 1001 gantang, yang 1 gantang kena zakat juga. Jadi tidak ada bahasa auqas pada padi, palawija, tidak ada auqas pada buah-buahan, tidak ada auqas pada emas perak, tidak ada auqas pada perdagangan. Auqas yang tidak kena wajib zakat ini hanya pada hewan ternak saja. Itu bahasa isyarat tuh. Bahasa sandi. Bismillah, insyaallah. Nah, laisa fil baqaril awamil sadaqah.
tidak ada pada sapi yang dipekerjakan itu zakat. Laisa tidak ada fil baqari pada sapi awamil yang dikerjakan sedekatun tu zakat. Sapi untuk penarik pedati, transportasi Minangkabau sebelum masuknya kendaraan bermotor pakai pedati, ditarik oleh sapi. Baik kendaraan transportasi ke kota, ke pusat kota, atau daripada desa, antar desa, atau dari Masya Allah sawah ke kampung membawa padi. Ini pakai pedati. Jadi kalau antum punya usaha transportasi di zaman itu, 30 ekor sapi semuanya menarik pedati, itu enggak kena zakat. Nah, itu sama sekarang dengan PT Ayah Ibu, PT Sinamar, ALS, NPM, MPM. Nah, besok buat lagi transportasi. Pesawat juga masuk. Antum punya PT perusahaan penerbangan, ada 1000 unit pesawatnya, terbang kepada seluruh negara, enggak ada zakat. Artinya pesawat itu enggak dikenakan zakat. Zakat adalah hasil daripada sewanya, numpuk di rekening. Ini yang kena zakat di akhir tahun. Walakin fi kulli salasin tabi'un, akan tetapi pada setiap jumlah 30 ekor itu satu tabi'. Pada setiap 30 ekor sapi zakatnya satu tabi'. Tabi' itu adalah sapi jantan, usianya 1 tahun lebih sedikit, lebih sehari boleh, lebih 2 hari boleh. Ini zakatnya. Kenapa disebut tabi'? Karena sapi usia 1 tahun masih ikut induknya kemana-mana, sebutlah dia tabi'. Wa fi kulli arba'in, pada setiap 40 ekor, musinnatun, musinnun atau musinnatun, itu sapi jantan atau betina yang usianya 2 tahun lebih sedikit. 2 tahun lebih sedikit, 2 tahun lebih sehari pun tak ada masalah. Apa tanda sapi usianya 2 tahun? Itu kalau giginya sudah sempurna, disebutlah dia musinnah. Maka sapi yang boleh korban itu, yang boleh dikorbankan itu usianya 2 tahun minimal. Maka orang kalau mengorbankan sapi itu dia akan cek gigi sapinya genap atau tidak. Nah, sehingga pertanyaannya, ala tumbuh gigi ya? Nah, kalau belum tumbuh giginya dia bilang adalah usianya 2 tahun, itu bohong. Beda sama manusia. Manusia memang sering melanggar kudratullah. Manusia sering melanggar perintah Allah, sehingga sunnatullah dalam manusia itu berbeda-beda juga. Ada yang cepat tumbuh giginya, ada yang lambat tumbuh giginya. Anda cepat pandai berjalan, ada lambat berjalan. Ada cepat pandai bicara, ada lambat bicara. Tapi kalau hewan tidak, asal 2 tahun pasti giginya lengkap. Karena yang namanya hewan tidak ada melanggar daripada sunnatullah. Dia tidak pernah melanggar perintah Allah. Maka kehidupannya itu stabil. Kalau manusia jangan coba begitu. Kapan, dalam usia berapa seseorang giginya sempurna? Usia berapa? Ada yang belajar biologi?
Berapa Yasin? Nggak tahu. Gigi antum genap usia berapa? Nggak tahu. Nah, sekarang udah kurang 1-2 giginya. Sumbangkan ke dokter. Nah, 31 tabi', 41 musinnah. Habib Rizki, kalau kita punya sapi 120 ekor, bagaimana cara melakukan zakatnya? Hah? Antum nggak belajar KPK? Enggak. Dana 120 ekor sapi berapa zakatnya? Rumusnya adalah setiap 31 tabi', setiap 41 musinnah. Ingat rumusnya, 1 tabi', 31 tabi', 41 musinnah. Sekarang sapinya 120 ekor. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Rinaldi? Nggak tahu. Berdiri sampai selesai. Berapa ya? Ini tambah besar tambah nggak jelas. 120 itu berapa angka 30 di dalamnya? 110 bagi 3? 4. Berarti boleh zakatnya 4 tabi'. 120 bagi 4? 3. Berarti boleh 3 musinnah. Boleh 4 tabi', boleh 3 musinnah. Dah paham? Dah Yusuf? Okey. Sapinya berjumlah 200 ekor. Berapa zakatnya? Kau bisa duduk, kau enggak berdiri sampai selesai. Lima musinnah. Kenapa 5 musinnah? 200 dibagi dapat boleh duduk Yusuf. Arifin Ilham Azikra Sentul bersikir. Dia punya sapi 130 ekor. Berapa zakatnya? Pikir Afrah, kalau mau duduk. Kesempatan terakhir. Arifin, dia punya sapi 130 ekor. Berapa zakatnya? Ini kalau dapat bisa masuk tafakur. Enggak pakai jari kaki juga. Buat lidi-lidi.
Arifin, dapat? Kakak? Pikir dulu. Ahmad, Haris. Hah? 3 tabi 4 musinah. 3 tabi? Oh, 1 musinah. Nah, kenapa 3 tabi 1 musinah? Tiga kali 30 90 tambah 1 tabi 40 130. Ini cocok tafakur bukan tafiz. Duduk. Yang lain enggak dapat kan? Terakhir. Ini mau lanjut hadis yang lain. Dia punya sapi 2000 ekor, berapa zakatnya? Arifin? Hah? Apa? 5 tabi ya? Antum nanti dicari oleh fakir miskin kalau begitu fatwanya. Afra? Furqan? Fikri? Sofan? Habil? Hadis berikutnya. Laisa fil jannati, tidak ada di dalam sorga. Laisa fil jannati, tidak ada di dalam sorga. Syai'un, sesuatu, mimma fid dunia, dari apa saja yang ada di dunia ini. Dari apa saja yang ada di dunia ini, kecuali hanya nama-namanya saja. Hadis sahih. Hadis yang antum baca kemarin sore, orang yang membaca Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, Allah akan tanamkan baginya 1 pohon kurma di surga. Jadi bukanlah pohon kurma yang ada di dunia ini, bukan seperti kurma yang ada di dunia ini. Itu cuman sekedar nama. Dikatakan di surga ada sungai susu, bukan seperti susu yang ada di dunia ini. Ada piring, ada tempat tidur, ada cahaya, ada makanan, ada minuman. Semuanya diceritakan dalam Al-Quran itu hanya sekedar nama, bukan seperti yang ada di dunia ini. Kalau sempat satu barang termahal di dunia ini masuk dalam surga, langsung dibuang malaikat. Nah, ini bikin sampah aja di sini. Nyampah dia. Barang-barang mewah kau masukkan ke surga itu jadi sampah. Maka tidak ada tujuan daripada sebuah kehidupan, apakah itu belajarnya, menghafal Qur'annya, nah mengaji, berdagang, berusaha, berkeluarga, kecuali hanya kepada titik akhir, yaitu surga. Nah. Laisa fil huli zakah, tidak ada pada perhiasan kewajiban zakat. Perhiasan tidak wajib dikeluarkan zakat. Ulama memberikan ulasan
yaitu perhiasan yang wajar. Satu, perhiasan yang halal. Yang kedua, yang wajar, yang sesuai dengan kebiasaan adat. Nah, tapi kalau enggak wajar atau tidak halal, seperti laki-laki punya kalung emas, itu wajib zakat. Laki-laki punya cincin emas, jam tangannya emas, punya gigi emas, itu wajib dikeluarkan zakat. Tapi wanita, perhiasan wanita selagi wajar. Wajar itu bergantung kepada uruf setempat. Misalnya uruf setempat, wanita di sana itu salah satu perhiasannya adalah mahkota emas. Kemudian pakai tas emas. Kemudian sepatu emas. Kalung kaki, gelang kaki, gelang tangan, anting. Itu kalau menurut uruf setempat itu wajar, maka tidak ada wajib zakat. Tapi tempat kita itu enggak ada wanita yang pakai mahkota emas. Maka kalau sekarang ada wanita punya mahkota, kena zakat. Nah, kalau tempat kita ada yang pakai sepatu emas, wanita, kena zakat. Karena itu adalah perhiasan yang di tempat kita tidak dikenal di kalangan wanita. Laisa fil khudrawat zakatun. Tidak ada pada sayuran-sayuran itu zakat. Sayur-sayuran enggak wajib zakat. Nah, orang Alahan Panjang, orang Padang Panjang, Bukit Tinggi, sayur wortelnya, semua sayur menyayur itu tidak ada kena kewajiban zakat. Walaupun kebun wortelnya itu 10 hektar, timunnya 10 hektar, kolnya 10 hektar. Pokoknya seluruh sayur di Indonesia itu dari kebun dia, enggak kena juga zakat. Kapan zakatnya? Ketika sudah jadi uang. Nah, kalau uang itu pas dia jual sayurnya kemudian dia belikan barang semuanya, enggak kena zakat juga. Tapi kalau dia simpan selama 1 tahun sampai 1 nisab, dia kena zakat. Nah, zakat uang ini dikiaskan kepada zakat emas perak. Kenapa dikiaskan pada emas perak? Karena uang dicetak di Indonesia itu berdasarkan simpanan emas. Dulu kita berpikir Indonesia banyak hutang. Apa capek-capek negara banyak hutang, cetak uang banyak-banyak, bayar hutang. Kan mikirnya begitu. Dia buat uang, dia punya hutang. Cetak aja semua banyak-banyak. Sama dengan kita printer uang, bayar, ya berhutang saya. Print uang banyak-banyak, kan selesai. Nah, itu cara berpikir orang enggak paham hukum. Nah, kalau kita ngomong begitu mungkin ditertawakan oleh mereka-mereka yang mengerti tentang hal tersebut. Begitu jugalah kita tertawakan mereka kalau dibicara soal agama. Nah, laisa fil khayli warraqiqi zakatun. Tidak ada pada kuda dan budak sahaya itu zakat. Laisa fil khayli, tidak ada pada kuda, warraqiqi dan budak, zakatun itu zakat. Kecuali zakat fitrah pada budak. Kecuali zakat fitrah pada budak. Budak memang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya Allah. Alhamdulillah. Laisa fi shaumi riya, tidak ada pada puasa itu riya. Tidak ada pada puasa itu riya. Maksudnya
tidak ada kemungkinan seseorang mencari riya di dalam bab puasa, itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Bisa saja sih orang riya berpuasa, dia rutin puasa Senin Kamis, dalam safar dia puasa juga, enggak pernah dia batalkan seumur hidup. Untuk menjaga nama baiknya, dia orang rutin puasa Senin Kamis sejak 20 tahun yang lalu. Dia jaga hal tersebut supaya makamnya enggak turun, sehingga gelar itu enggak lewat, enggak hilang daripada dirinya. Itu kan riya juga. Tapi secara zahir, riya pada puasa itu sulit untuk ditemukan, karena tidak bisa dibedakan antara puasa dan tidak puasa. Lihat hari ini, hari Kamis, mungkin ada yang puasa, yang sahur dengan roti, buka dengan roti. Hanya dia dan Allah yang tahu saja. Dia bisa saja membasahi bibirnya. Itu pemahaman pertama. Pemahaman kedua, dikaitkan dengan hadis Nabi yang mengatakan, "Idza shoma ahadukum," apabila salah seorang kalian dalam keadaan berpuasa, lalu dicaci maki, dicela, diajak berkelahi oleh yang lain, maka hendaklah dia mengatakan, "Inni shaim." Nah, mengatakan ini shaim itu tidaklah riya. Tapi pemahaman ke sana lebih jauh. Pemahaman yang lebih dekat adalah ibadah puasa itu jauh daripada riya, karena hanya dia dan Allah saja yang tahu. Bisa saja seseorang mengaku berpuasa, tapi dia batalkan puasanya ketika orang tidak melihatnya. Laisa fil abdi sadaqatun, tidak ada pada budak itu zakat, kecuali zakat fitrah. Laisa fil abdi sadaqatun, tidak ada pada budak itu kewajiban zakat kecuali zakat fitrah. Kalau punya budak 40 orang, zakatnya 1 orang, itu enggak ada. Kecuali yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya saja. Laisa fil qatrah, tidak ada pada 1 tetes. Wala fil qatratain, tidak juga pada 2 tetes. Minad dami, dari darah. Wudu'un, itu wudu. Hatta yakuna daman sailan, sehingga ada ia itu darah yang mengalir. Tentu hadis ini tidak dipakai oleh mazhab kita. Ini hadis dipakai oleh mazhab Imam Abu Hanifah kalau enggak salah, yang mengatakan bahasanya keluar darah bisa membatalkan wudu. Nah, jadi pendapat ini diambil oleh Imam Abu Hanifah dengan Imam Hambali, yang mereka berpendapat keluar darah membatalkan wudu. Darah yang bagaimana yang membatalkan wudu? Yaitu darah mengalir, bukan darah yang menetes. Tapi kalau keluar darahnya netes, itu tidak wajib zakat. Tidak wajib wudu. Nah, sama dengan antum luka oleh daun apa itu? Ilalang. Tergores oleh ilalang, gores karena ngejar layang-layang, ada bintik darah di sana, itu tidak membatalkan wudu. Berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i ini enggak ada ulasan. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i keluar darah tidak membatalkan wudu, tapi sunnah berwudu kembali. Khurujul minal khilaf. Laisa fil mali zakatun, tidak ada pada harta kewajiban zakat hatta yahula alaihil haul,
sehingga berlalu di atasnya hitungan 1 tahun. Laisa fil mali, tidak ada pada harta di atasnya hitungan 1 haul. Jadi secara umum apapun zakat mal itu syaratnya sampai haul. Nah, perlu kita pahami bahasanya zakat itu terbagi 2, fitrah sama mal. Jadi sebahagian masyarakat kita katakan bagaimana zakat mal. Dia kira zakat mal itu cuma uang tabungan saja, itu yang mal. Sementara hewan ternak zakat mal, padi zakat mal, buah-buahan zakat mal, emas perak juga zakat mal. Nah, dari seluruhnya itu syaratnya sampai haul, kecuali zakat pertanian. Itu nggak perlu pakai sampai haul. Itu syaratnya 1 nisab saja. Perdagangan 1 haul. Ternak haul. Emas perak haul. Barang tambang haul. Kecuali rikaz. Rikaz enggak pakai haul. Nah, laisa fil mali hakun siwa zakat. Tidak ada pada harta kewajiban selain dari zakat. Tidak ada pada harta kewajiban selain zakat. Ini hukum secara umum. Hukum secara khusus ada. Kalau ketika kita melihat seseorang hampir mati enggak makan, itu kita wajib masih makannya. Berarti kan ada itu. Kalau ketika dilihat ada kitab suci di tangan orang kafir, dihinakan, kita wajib membelinya. Kalau sekiranya ada budak Islam di bawah orang kafir dan dia terancam agamanya dan akidahnya, kalau kita punya kemampuan wajib membelinya atau memerdekakannya. Jadi secara umum memang pada harta kewajiban hanya zakat saja. Nah, sedekah sunnah, infak sunnah, korban sunnah, wakaf sunnah, nazar mubah. Nazar mubah. Menunaikan nazar wajib. Bernazar boleh. Bahkan sebagian ulama katakan bernazar hukumnya makruh. Nah, karena nazar itu hanya cara Allah mengambil hartanya dari orang-orang kikir. Hanya orang-orang kikirlah yang bernazar. Dia hitung-hitungan dengan Allah. Ya Allah, kalau usaha saya lancar, saya nazar sedekah ke masjid 200.000. Jadi kata dia sama Allah, lancarkan dulu usaha saya, baru saya sedekah. Kalau enggak, saya enggak jadi sedekah. Itu hukumnya makruh. Nah, cara yang diajarkan oleh Nabi adalah dia sedekah ke masjid 200.000. Ya Allah, dengan sedekah ini lancarkanlah usaha saya. Bukan dibalik. Ya Allah, lancarkan usaha saya, kalau lancar saya sedekah ke masjid 200.000. Itu ayatnya adalah iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Nah, kepadamu kami minta tolong, kemudian kamu baru menyembah. Sedangkan rumusnya adalah menyembah dulu baru minta tolong. Jadi buat amal baru tawasul dengan amal. Ini enggak, dia hitung-hitungan. Kasih saya dulu baru saya beramal. Kalau enggak kasih enggak jadi. Itu maknanya kikir. Nah, laisa fil ma'mumah qawad. Tidak ada pada makmumah itu kisos. Makmumah adalah luka di kepala yang menembus tempurung otak sampai ke bungkus otak. Luka di kepala, antum tulis maknanya. Luka di kepala, tembus tempurung otaknya, masuk ke dalam,
kemudian sampai ke bungkus otaknya, itu artinya makmumah. Itu nggak ada kisos. Tapi yang luka yang ada kisos hanya luka mudhiha, luka yang sampai ke tulang. Nah, luka yang sampai ke tulang itu saja yang kisos. Misalnya si A dilukai oleh si B. Ketika dicek lukanya, oh ternyata nampak tulangnya. Nah, itu baru kisos. Tinggal kita ukur berapa lukanya itu. Nah, oh 5 cm. Mana yang melukai? Kasih coret 5 cm. Lepas itu taruh roll. Nah, kemudian ambil pisau cutter. Tekan ke dalam. Tenet. Terasa ke tulang, tarik ke bawah. Sampai 5 cm. Itu kisos. Tapi kalau lukanya nggak sampai ke tulang, itu nggak ada kisos. Kenapa? Karena akan ditemukan ketidakadilan. Kalau luka tidak sampai ke tulang, akan ditemukan ketidakadilan. Misal, Afrah melukai mana orangnya? Aziz Sabir. Dia lukai Aziz Sabir, nggak sampai ke tulang, cuman lukanya itu adalah setengah senti saja. Diukur setengah senti lukanya, tapi belum sampai ke tulangnya. Dikisah sama Afrah setengah senti, itu baru kulit luar bagi dia. Nah, biasa nih. Bagi si Aziz Sabir, oh itu udah luka sekali itu. Karena ketebalannya beda, ketebalan dagingnya. Tapi kalau sudah sampai ke tulang, itu udah mentok. Itu udah sana titik keadilan. Sampai ke tulang, selesai. Tapi kalau udah menembus tulang, yaitu luka yang menembus tengkorak kepala, itu tidak bisa ditentukan keadilan di sana. Mau kita kisos misalnya. Si fulan dilukai di kepalanya sepanjang 5 cm. Robek tengkorak kepalanya. Dikisah oleh pengadilan, dia ukuran 5 cm, dipalu tak 6 cm jadi. Karena tulang kan nggak bisa dipastikan ya. Oh ternyata kepalanya beda. Ketika dilobangi 5 cm malah belah 2. Nah, karena banyak gas di kepalanya, langsung belah. Nah, karena nggak mungkin adil, sehingga Nabi bersabda, laisa fil ma'mumah qawadun. Nah, suara saya kurang, antum yang buat mengantuk. Jadi tidak ada pada luka yang tembus ke tengkorak, yang menembus tengkorak kepala itu kisos, dikarenakan tidak mungkin untuk menjaga keadilan dalam bab kisos tersebut. Laisa fin naumi tafritun, tidak ada di dalam tidur itu kecerobohan. Tidak ada di dalam tidur itu kecerobohan. Tidurnya sudah di awal, selesai salat isya, wirid, nggak ada main game, nggak ada ini, nggak ada itu, langsung wudu, salat hajat 2 rakaat, lalu tidur menghadap kiblat. Kemudian pas bangun jam 9 pagi, salat subuh dia, itu tidak ada tafrid, artinya tidak berdosa. Nah, dia tidak berdosa. Tinggal dia mengerjakan salat subuh kapan dia bangun. Tafrid itu di mana? Innamat tafritu fil yaqadha. Hanya saja kecerobohan itu, melanggar aturan itu pada jaga. Pada saat jaga, antu akhara salatun, bahwa ditunda akan ibadah salat sehingga masuk waktu salat yang lainnya. Dia nggak ketiduran, dia orangnya bangun, dengar azan, tapi dia nggak salat sampai
habis waktu solat tersebut. Itulah yang tafriq. Laisa fi salatil khaufi sahwun. Tidak ada dalam salat ketakutan itu masalah sahwun, lupa. Dalam salat khauf itu enggak ada cerita sujud sahwi. Oh, tadi lupa tasawuf awal, sujud sahwi. Itu dalam salat ketakutan dihapuskan semuanya itu. Apa itu salat ketakutan? Salat ketakutan bukan salatnya masbuk takut dicatat. Itu kan salat ketakutan. Dibuat salatnya enggak pakai kunut. Nah, supaya enggak dicatat oleh petugas. Dia cepat salatnya, rakaat kedua itu menyamarkan dalam kondisi dan keadaan. Itu bukan salat khauf. Itu adalah salat riya. Salat karena orang lain. Itu salat karena makhluk. Salat khauf artinya salat di dalam perperangan. Nah, salat subuh misalnya dalam sebuah perperangan, lupa kunut, kemudian pakai sujud sahwi. Enggak ada sujud sahwi dalam salat khauf. Pas sujud sahwi datang musuh menyerang. Laisa fima duna khamsati ausukin minat tamrati sadaqatun. Tidak ada pada jumlah di bawah 5 wasak. Laisa tidak ada fima pada jumlah duna di bawah khamsati 5 ausukin wasak minat tamri dari korma sadaqatun itu zakat. Walaisa fima tidak ada pada jumlah duna di bawah khamsi 5 zaudin minal ibil ekor dari onta. Zaudin minal ibil 5 ekor onta. Sadaqatun itu zakat. Walaisa fima duna khamsati awak tidak ada pada jumlah di bawah 5 uqiyah. 5 uqiyah dari perak itu zakat. Hadis sahih. Riwayat Kitabus Sittah. Kemarin kita sudah coba mencari 5 wasak. Penjelasan Imam Abdul Rauf. Ausuk jamak wasakin, wasakin 60 sok. Jadi satu wasak itu yang 60 sok. Kemarin salah. Nah, satu wasak 60 sok. Satu sok 4 mud. Nah, satu sok 4 mud. Satu mud 1 liter sepertiga Baghdad. Maka 5 wasak adalah 1600 liter Baghdad. Ini bagi kita enggak perlu hitungan ini. Yang perlu bagi kita adalah hitungan Indonesia. Jadi satu sok 4 mud, 1 mud 7 on. Nah, berarti 60 sok sama dengan 60 sok kali 7 on. 7 kali 60 berapa? 7 kali 6. 7 kali 6 berapa? 42. 420 on. 420 on. Berarti 42 kilo. Nah, 42 kilo kali 5. Ya. Kali 5. 210 kilo. Nah, itu beras. Kalau padi 420 kilo. Nah, 420 kilo itu satu nisab padi. 210 kilo beras.
Onta minimal yang dikenakan kewajiban zakat adalah minimal keluarkan wajib zakat adalah 5 ekor. Nah, tafaku, ihsan. 5 ekor onta berapa zakatnya? Lima ekor onta berapa zakatnya? Hah? 1 ekor kambing. 10 ekor onta. 15 ekor onta. 3 ekor kambing. 20 ekor onta. Itu bukan tafakuh nama itu tapakah. Lama-lama tanya kena pakah dia. Abu, 5 ekor onta. 1 sa, 10, 15, 40, 20, 25. 1 pintu makhat 36 46 Kau atau jaza? Mana lebih tua? Kau atau jaza? 5, 10, 15, 20, 26, 25, 36, 46. Kemudian berapa lagi? 61. Satu jaza'ah. Jadi yang paling sulit itu menghafal zakat onta. Laisa fi malil mukatabi zakatun. Tidak ada pada harta budak mukatab itu zakat. Tidak ada pada harta budak mukatab itu kewajiban zakat hatta ya'tiqa, sehingga dia merdeka. Edat, bukan edat, tafakuh 1. Mantan edat. Apri Fadil, apa itu budak mukatab? Apa? Ini tapakah juga ntar nih. Kalau bisa jawab pengen memakah aja kita. Zahran, budak menebus dirinya. Pendek kali penjelasannya. Budak yang melakukan perjanjian atau akad menebus diri dengan sayyidnya. Nah, budak mudabbar, Angga. Budak yang merdeka ketika sayyidnya meninggal. Kebalik, budak yang dikatakan, yang berkata sayyid kepadanya, kalau merdeka ketika sayyidnya meninggal, umul walad. Nah, budak yang mendapatkan perjanjian dari sayyid, kalau saya meninggal, kamu merdeka. Itu mudabbar. Itu santai-santai aja, nggak catat. Umul walad. Apa Abid? Umul walad. Nggak ada di Al-Bukhara. Hah? Di Al-Bukhara nggak ada. Budak yang sudah pernah melahirkan anak sayyid. Sofan, budak yang sudah pernah melahirkan anak sayyid, mukatab, mudabbar, umul walad, lagi muba'an. Muba'an adalah budak yang sebahagiannya merdeka, sebahagiannya masih budak.
Laisa fi malil mustafid, tidak ada pada harta yang dikembangkan, tidak ada pada harta yang dikembangkan kewajiban zakat sehingga berlalu di atasnya hitungan haul. Harta yang dikembangkan maksudnya perdagangan. Tidak ada kewajiban zakat pada perdagangan kecuali sudah sampai 1 haul. Laisa lil hamilil mutawaffa zawjuha nafaqatun. Tidak ada bagi wanita hamil yang diwafatkan suaminya oleh nafkah. Tidak ada bagi wanita hamil yang diwafatkan suaminya hak menerima nafkah. Ketika wanita ditalak oleh suaminya dalam kondisi tidak hamil, maka suami wajib menyediakan tempat tinggal saja selama masih iddah, selama masa iddah. Nah, ini hukum fikih. Nah, itu kalau lama-lama belajar fikih itu cepat tua. Ingat Ibrahim baik-baik. Nah, apabila seorang wanita diceraikan oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka suami wajib menyediakan tempat tinggal semasa iddah. Tapi kalau sekiranya dia hamil, wajib tempat tinggal dan wajib dikasih nafkah. Karena pada hakikatnya dia memberi nafkah calon bayinya. Bagaimana kira-kira kalau suaminya bukan menceraikan, tapi meninggal? Nah, Nabi menjawab, kalau dia meninggal, maka tidak ada punya hak nafkah. Siapa yang ngasih nafkah orang dah meninggal? Kau diwajibkan nafkah sama orang dah meninggal. Dan sudah ada penggantinya, yaitu harta warisan. Nah, harta waris. Maka ketika seseorang meninggal dunia dan dia punya istri dalam keadaan hamil, maka ditunggu dulu anaknya lahir. Setelah itu baru dibagi harta warisannya, biar memastikan ini anak laki-laki atau anak wanita. Laisa liddaini dawa, tidak ada bagi hutang itu obat. Tidak ada bagi hutang itu obat kecuali qada, bayar, wal wafai, genap, yang dikurang-kurangi, wal hamdu, dan memuji orang yang ngasih hutang. 3. Tidak ada bagi hutang itu obat kecuali qada, bayar. Setelah bayar cukup. Kemudian terima kasih. Nah, terima kasih telah bermurah hati ngutangin saya uang. 3 kewajibannya. Inilah obat untuk seseorang yang berhutang. Maksud obat adalah kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang yang memberi dia hutang. Laisa lil fasiki ghaibah. Ghibah atau ghaibah? Ghibah. Tidak ada bagi fasik itu ghibah. Fasik yang dimaksudkan di sini yaitu fasik yang menampakkan kefasikannya. Maka orang itu enggak ada masalah ghibah. Cerita tentang seseorang yang terang-terangan buat maksiat, siang hari buat maksiat, enggak ada malu-malunya. Lalu kita omongin, jangan kamu kayak si fulan si anu tuh, siang hari Ramadan enggak tahu malu sama tetangga makan depan rumah. Jangan ghibah orang, dosa, hilang dah pahala puasa. Ini hadisnya. Menghibah orang kayak gitu enggak ada dosanya. Nah,
tidak ada dosanya, karena dia adalah berbuat fasik terang-terangan. Tapi kalau dia berbuat fasik diam-diam, itu enggak boleh kita ghibah. Tapi kalau dia berbuat kefasikan terang-terangan atau mengajak orang lain untuk berbuat kefasikan, ini mesti dighibah. Satu, mengingatkan yang lain. Dua, sebagai ancaman atau sebagai teguran kepadanya. Kalaulah sekampung orang bicara tentang dia saja, mudah-mudahan dia malu. Nah, mudah-mudahan dia malu. Sana dia kedengaran waktu dia lewat dengan cerita dia juga. Pergi ke kampung situ dia lagi. Pergi di situ dia lagi. Setelah sekampung tu cerita dia aja orang. Apa enggak cerita orang? Semuanya lengkap. Pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja, pakai topi. Emang enggak pakai celana? Nah, jalan di sepanjang kampung. Bukan orang gila. Semua orang menghibahnya. Maka itu tidak ada dosa. Nah, laisa lil qatil minal miras syai'. Tidak ada bagi pembunuh dari warisan sedikit pun. Tidak ada dari pembunuh warisan sedikit pun. Walaupun kata ulama fikih, pembunuhan itu terjadi karena kesaksian dari dia. Walaupun karena keputusan dari dia. Yang menjadi hakim adalah dia. Yang diponis mati adalah keluarganya. Maka ketika keluarganya diponis mati, si hakim ini enggak dapat warisan. Karena dengan keputusan dialah keluarga itu dihukum mati. Ada satu orang yang menjadi saksi yang membaratkan dia adalah dua saudaranya. Akhirnya saudara ini dibunuh karena kesaksian dua saudaranya. Maka dua saudara ini enggak dapat hak warisan daripada yang dihukum mati ini. Sampai ke sana ulama menjabarkan tentang mana qatil. Apalagi kalau sampai dia meracuni kakeknya biar cepat harta warisan sampai sama dia, maka itu dia tidak dapat. Man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Laisa lil qatili syai', tidak ada bagi si pembunuh apapun. Wa illam yakun lahu waris, dan jika tidak ada baginya itu pewaris, jika tidak ada baginya pewaris, maka pewarisnya adalah aqrabun nasi ilaih, orang yang paling terdekat kepadanya. Wala yarisul qatilu syai'an, tidak mewarisi oleh si pembunuh akan apapun. Jadi kata Nabi, kalau si pembunuh ini tidak kita jadikan sebagai waris terhadap orang yang dibunuh, maka orang yang dibunuh tidak punya ahli waris. Sekalipun tidak punya ahli waris, kata Rasul, yang membunuh tetap tidak boleh menjadi pewaris. Pewarisnya adalah orang yang terdekat kepadanya, walaupun lewat jalur zawil arham, bukan daripada zawil furud. Nah, ada zawil furud, ada zawil arham, ada asobah. Ini istilah dalam bab faraid. Enggak usah terlalu panjang lebar, nanti bertambah sakit kepalanya. Nah. Kenapa sakit semua? InsyaAllah. Allah. Karim. Ini kalau wisuda kayak gini ditunda wisudanya. Nah. Bunyi musik. Ada hidung yang ditambal.
Enggak boleh batuk. Nah kan? Enggak batuk dia. Ternyata obatnya itu. Laisa lil mar'ati, tidak boleh bagi wanita antantahika, bahwa menghabiskan ia wanita, menyia-nyiakan ia wanita, syai'an akan sesuatu, min maliha dari hartanya wanita, illa bi izni zaujiha, kecuali dengan izin suaminya wanita. Ya Allah. Kecuali dengan izin suaminya wanita. Ini hukum, bukan hukum maksudnya halal haram. Sebaiknya seorang wanita itu tidak membelanjakan hartanya kecuali izin suami. Walaupun wanita itu kaya raya, suaminya kreatif. Nah, suami kreatif, kere tapi aktif. Jadi dia tidak seenaknya membelanjakan hartanya, kecuali ngomong dulu sama suami. Nah, ini semuanya suaminya melongoh aja dia. Tiba-tiba datang lemari, masuk lemari di ruang tamu. Tak lama, sebulan lepasnya masuk sofa, masuk TV selebar papan tulis. Suaminya geleng-geleng sini. Gak lama lepas itu datang tukang rombak rumah. Suaminya bilang, "Ini kenapa uang nih? Uang saya." "Diam, uang saya, bukan uang kamu." Nah, akhirnya diam suami. Tuh, hati-hati kawinnya orang kaya. Antum kira enak. Khair. Tapi kalau dia soleha, tidak ada masalah. Seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menyerahkan semuanya kepada Sayyidina Rasul, dipergunakan sesuai keinginan Nabi. Bukan keinginan Sayyidah Khadijah, tapi sesuai dengan keinginan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu seharusnya yang diajarkan oleh Sayyidina Rasul. Walaupun si wanita kaya, kalau mau membelanjakan harta, izin kepada suami. Ini adabnya. Apa yang diajarin laki-laki semua? Laisa lil mar'ati, tidak boleh bagi wanita an tatlika lil haji, bahwa dia berangkat untuk ibadah haji, illa bi izni zaujiha, kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Wala yahillu lil mar'ati, tidak halal bagi wanita antusafira, bahwa dia melakukan perjalanan salasa layal, 3 malam, illa wa ma'aha zu mahramin, kecuali bersamanya wanita ada yang mahram. Zu mahramin, ada hubungan mahram, tahrumu alaih. Nah, yang haram ia wanita di atasnya zu mahramin. Yang haram ia wanita di atasnya zu mahramin. Jadi kalau mau berangkat haji pun, diajak oleh keluarga pun, ngomonglah sama suami, minta izin. Kira-kira kalau saya berangkat haji tahun ini, diberangkatkan oleh keluarga besar saya, tapi kamu kagak dibawa, izin enggak? Nah, ini enggak ada izinnya, masih tahu saja. Bang, saya besok berangkat haji, diajak orang tua. Itu doang. Bang, Ramadan kami umroh sekeluarga. Saya tinggal jaga anak di rumah. Anak kan sekolah.
Akhir tahun bang, keluarga besar saya keliling dunia. Saya jaga rumah. Nah, ini ada sapi siapa yang jaga? Masya Allah. Duduk. Duduk. Jadi kalau sekiranya wanita punya kekayaan, wanita dari keluarga kaya, dia menjaga adab yang sesungguhnya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak tahu agama, antum tersiksa zahir batin. Zahir batin tersiksa. Nah, ketika pertemuan keluarga, antum duduk di mana? Di parkiran. Nggak berani tampil ke depan. Semuanya kakak-kakaknya, paman-pamannya, keponakan-keponakannya, Masya Allah, mewah-mewah. Antum pakai gamis keriting. Jaga parkiran. Semua mau liburan akhir tahun ke Jepang, Australia. Antum nunggu rumah. Umroh Ramadan sebulanan, antum sholat di masjid kampung. Tapi ketika dapat yang betul-betul, dia katakan saya nggak berangkat kalau suami saya nggak berangkat. Nah itu bagus. Wah, antum ikut bawa kenikmatan. Maka dikatakan di sini tidak boleh bagi wanita pergi haji kecuali izin suami. Suami ngasih izin kalau dia dibawa. Pokoknya diizinin saja kemana-mana. Yang penting saya nggak tinggal, selesai. Aman. Nah pokoknya abang kemana saya pasti dibawa. Selesai dah hidup antum. Kalau dia tahu agama. Itu yang bahasa Nabi, fazfar bizatiddin taribat yada. Nah, kemudian wanita tidak boleh safar 3 hari 3 malam. Jarak 3 hari 3 malam, saat 2 hari 2 malam itu jarak masafah qasar. Nah, masafah qasar 2 hari 2 malam itu 16 farsakh. Berarti 1 hari 1 malam 8 farsakh. 8 farsakh, 8 farsakh, 1 farsakh 3 mil. 1 farsakh 3 mil. 1 mil 3 kilo. 1 parsah 9 kilo. 8 parsah 8 kali 9? 89? 72 kilo. Nah, 72 kilo kali 3. 100, 216. 216 kilo. Itu maksud perjalanan 3 hari 3 malam. Perjalanan 216 kilo tidak boleh ditempuh oleh wanita sendirian kecuali ditemani oleh mahramnya. Oh, berarti perjalanan dari Indarung ke Pasaraya boleh itu sendirian? Boleh, tapi kendaraan sendirian. Kalau naik angkot ada kawan wanita boleh. Kalau nggak ada kawan wanita nggak boleh. Kalau nggak ada kawan wanita nggak boleh. Sendiri saja wanita pergi ke pasaraya tuh nggak boleh. Nanti dia naik angkot, ada wanita, sebagiannya turun di Bandar Buat. Dari Bandar Buat ke pasaraya dia sendiri yang perempuan, yang lain laki-laki semua. Atau dia dengan supir cuman di angkot. Ini yang menyebabkan tidak boleh. Tapi kalau dia bawa mobil sendiri, dengan motor sendiri, jarak di bawah ini hukumnya boleh. Ini menurut satu hadis ya. Laisa linisa'i fittiba'il janaiz ajrun. Tidak ada bagi wanita di dalam mengikuti jenazah itu pahala.
Nah, tidak ada bagi wanita dalam mengikuti jenazah itu pahala. Tidak ada bagi wanita dalam mengikuti jenazah itu bahagian. Nasibun bahagian, ajrun pahala. Jadi wanita walaupun keluarga yang meninggal dunia, ngantarkan hanya sampai di halaman rumah. Suamimu yang meninggal dunia, ngantar cuman sampai di halaman rumah. Bapak juga. Siapa saja. Kalau dia datang ke kuburan, bukan berarti haram. Tapi kata Nabi nggak ada pahalanya. Karena tidak disunahkan. Tapi ini susah bagi kita. Nah, wanita tidak datang ke kuburan itu yang paling susah. Ini udah tua-tua pun datang juga ke situ. Nah, duduk di atas batu nisan. Duduk di atas kubur. Sampai di situ ada yang berfoto juga. Nah. Khair. Nah, mulai dari keluarga masing-masing atau mulai dari antum nantinya bikin wasiat kepada istri, kalau saya meninggal jangan antarkan ke kuburan, cukup di halaman rumah saja. Nah, cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.